para sahabatipun, para ahli baitipun, dzurriyyahipun, mugi-mugi kita pikantuk syafaatipun di dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Di dalam bulan Ramadan ini ada satu malam yang selalu kita nantikan. Malam yang juga selalu didambakan oleh kaum muslimin sejak generasi pertama dan hingga nanti hingga akhir masa. Malam yang oleh Allah dikaruniakan di setiap tahunnya di bulan Ramadan ini. Insyaallah sudah tidak asing masuk malam itu kami kula panjenengan di menika malam Lailatul Qadar. Saya ingin mengungkap sedikit esensi daripada malam Lailatul Qadar ini. Lailatul Qadar itu terdiri dari dua kata, yaitu Lailah dan Al-Qadar. Lailah itu artinya malam. Sing jeneng malam menurut perspektif ulama ahliullah maupun para ulama fuqaha niku ma baina ghurubi syamsi ila tulu'il fajri. Durasi waktu antara terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar. Niku sing jeneng Lailah. Oleh karena itu Lailatul Qadar niku sebagai malam yang sangat agung. Ini juga demikian terjadi dalam satu malam suntuk. Mulai terbit, mulai terbenam matahari sampai tulu'il fajr. Karena ada sebagian asumsi seseorang itu yang mengatakan Lailatul Qadar itu hanya sekejap saja. Lailatul Qadar itu hanya beberapa menit saja. Tidak. Tetapi Lailatul Qadar itu satu malam utuh. Ma baina ghurubi syamsi ila tulu'il fajr. Jadi kalau sampai pokoknya istiqomah, kalau panjenengan istiqomah, sholat maghrib berjamaah, sholat isya sak tarawih berjamaah, sholat subuh berjamaah, pasti enten tepat salah satu dari malam Lailatul Qadar. Makanya Imam Ad-Dhahhak itu seorang pakar tafsir generasi tabi'in. Dia mengatakan man shallal maghrib wal isya fi masjidin jama'atan fi Ramadan faqad asaba Lailatul Qadri haddan wafiyah. Barang siapa, kata Imam Ad-Dhahhak, ini dikuatkan kali riwayatnya Ibnu Abbas. Barang siapa yang sholat maghrib, isya fi masjidin, di masjid, karena keutamaan masjid dibanding dengan di luar masjid jelas lebih utama masjid. Jamaatan secara berjamaah di Ramadan, di dalam bulan Ramadan, faqad asaba, maka sungguh dia akan memperoleh Lailatul Qadri, Lailatul Qadar, haddan wafiyan, bagian yang sempurna. Kira-kira sanggup ya. Ini kan insya Allah kalau membaca beberapa hadis, Lailatul Qadar itu banyak pada 10 malam yang terakhir. Jadi kalau sampai si 10 yang kedua, bila saat ini dipersiapkan hadirin mulai saat ini
disiapkan pokoknya ini maghrib, isya, sak tarawih, subuh, jamaah terus, insya Allah sampai maghrib bertemu dengan Lailatul Qadar. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini yang pertama. Yang kedua, kalimat Al-Qadar. Ini menurut Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsirnya Mafatihul Ghaib, dia mengatakan ada 3 penafsiran para ulama. Yang pertama, Lailatul Qadar, Qadar itu artinya takdir. Jadi Lailatul Qadar artinya malam penentuan takdir. Artinya apa? Bukankah takdir itu sudah ditetapkan oleh Allah di Lauhil Mahfuz, di Lauhil Mahfuz sejak zaman azali sebelum Allah menciptakan segala sesuatu ini. Menurut para ulama artinya di malam Lailatul Qadar itu Allah ingin merealisasi takdir dalam 1 tahun ke depan. Jadi di Lailatul Qadar itu Allah membagikan catatan-catatan takdir yang hendaknya nanti direalisasi oleh para malaikat untuk setahun ke depan. Malaikat Jibril kali Allah dipun paringi catatane rahmat dan azab yang terjadi nanti tahun depan. Daerah ini sebakali itu rahmat, daerah ini sebakali kena bencana dari Allah Subhanahu wa taala itu catatannya sing gawa malaikat Jibril. Malaikat Mikail urusan rezeki, urusan hujan. Tahun ke depan ini daerah dia sing kena hujan, sing nyekel malaikat Mikail, Israfil angin dan lain sebagainya. Israel catatan ajal umur 1 tahun ke depan itu sokwai sing budal. Sampai tidak kepingin seperti sampai telepon malaikat Israel. Nomornya 008. Ini diberikan Allah di malam Lailatul Qadar. Sehingga para malaikat ini mengetahui siapa saja yang nanti setahun ke depan itu yang mendapatkan akses dari takdir Allah yang diberikan kepada para malaikat. Makanya diarani Lailatul Qadar, ay Lailatul Takdir, Lailatul Takdiril Umuri wal Ahkam. Malam penentuan takdir ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala menyangkut perkara-perkara yang akan terjadi 1 tahun ke depan. Yang kedua, Lailatul Qadar itu artinya Lailatul Syaraf wal 'Azamah, malam yang mulia, malam yang agung. Napa disebut malam itu? Karena siapapun yang mendapatkan malam itu dalam keadaan beribadah kepada Allah, ibadahnya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Maksudnya lebih baik ini bagaimana? Menurut para ulama, yakni nilai-nilai ibadah di malam itu dilipat gandakan oleh Allah hingga nilai ibadah pada malam itu lebih baik seandainya dibanding dengan beribadah selama 1000 bulan. 1000 bulan itu kurang lebih 83 tahun lebih 3 bulan. Lebih baik daripada 1000 bulan yang di dalamnya tidak ada Lailatul Qadar. Jadi Lailatul Qadri khairun min alfi syahr itu menurut para ulama ahli tafsir, yakni di malam itu ibadah, nilai ibadah lebih baik dibanding dengan ibadah selama 1000 bulan yang di dalamnya tidak ada Lailatul Qadar. Panjenengan ibu-ibu jamaah tarawih, jamaah tarawih kaya ngeten iki, pas Lailatul Qadar subhanallah. Luwe apik, luwe gede ganjarane tinimbang tarawih 8
kula sampai pinten ta? Mboten enten 83 tahun. Susuk berarti ujian. Umure umat Kanjeng Nabi niki dawuh Kanjeng Nabi sampun tiga standar. Akmal ummati ma baina sittin ila sab'in. Umurnya umatku itu rata-rata antara sittin 60 ila sab'in sampai 70. Wa qalla min yajuzu dzalik, sedikit yang melewati itu. Dan boten percaya sampai kalkulasi yang daerah pulau sampean sing meninggal 70 ke atas dengan 70 ke bawah kataku. Pelatihan 70 ke bawah. Jadi persentase umat Rasulullah secara keseluruhan ya. Persentase umat Rasulullah secara keseluruhan yang meninggal di atas 70 dibanding dengan yang di bawah 70 ke bawah. Itu kalkulasinya lebih banyak 70 ke bawah. Makanya umat Rasulullah ini pokok umurnya pendek-pendek, masa ibadahnya sedikit, tapi kualitasnya lebih baik dibanding dengan umat-umat terdahulu. Kuntum khairu ummati, kalian ini adalah sebaik-baik umat. Ini diantaranya adalah adanya pelipat gandaan ibadah, utamanya melalui diantaranya melalui Lailatul Qadar. Maka beruntunglah kula sampeyan manakala setiap tahun bisa menjumpai Lailatul Qadar dalam kondisi beribadah, niscaya hadirin, niscaya timbangan amal buruk kita, timbangan amal buruk kula panjenengan akan jauh lebih ringan dibanding dengan amal baik kula panjenengan, di antaranya melalui pelipat gandaan. Maka dari itu dipun wastani kali para ulama Lailatul Syaraf wal Azamah, malam yang mulia dan malam yang agung, yakni yang pertama diperuntukkan karena bagi mereka yang melakukan ibadah dia akan mendapatkan keagungan dan kemuliaan dari Allah. Yang kedua dinamakan malam yang agung karena di malam itu diturunkan kitab yang teragung. Quran itu turun 2 kali. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu di malam Al-Qadar. Turun pertama itu dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Baitul Izzah ini satu tempat di langit dunia yang terdekat dengan dunia, langit yang terdekat dunia. Di sana dijaga oleh para malaikat safara. Quran turun pertama kali secara global 30 juz 114 surat dengan urutan surat-surat seperti yang kita pegang saat ini. Jadi lain pertanyaan, lalu wong sing turun dhisik Quran iku Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Mengapa Iqra kok didekek buri, gak didekek ngarep, kok Fatihah sing didekek ngarep? Fatihah itu menurut riwayat ada yang mengatakan turun di Makkah, ada yang mengatakan turun di Madinah. Ada lagi pendapat yang mengatakan turun 2 kali Fatihah, di Makkah turun, di Madinah juga turun. Jadi urutan Quran itu berdasarkan taukid, ketetapan dari Rasulullah. Rasulullah berdasarkan urutan Quran yang ada di Baitul Izzah. Baitul Izzah sesuai dengan Quran yang ada di Lauhul Mahfuz. Jadi Quran sing Lauhul Mahfuz kayak Quran kula panjenengan iki pun urutan Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran dan seterusnya. Di akhir kalian surat turun kitab yang agung kepada Nabi yang teragung, diberikan kepada umat yang teragung, yaitu umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir, Lailatul Qadar itu disebut ataupun dimaknai oleh para ulama Lailatul Dhaif, malam yang sempit. Mengapa? Karena di bumi saat Lailatul Qadar itu terjadi
tanazzalul malaikatu war ruhu fiha. Malaikat turun ke bumi. Malaikat dari langit turun ke bumi. Menurut Imam Ar-Razi dalam tafsirnya, dia mengatakan malaikat turun itu sejak terbenam matahari. Mulai maghrib malaikat turun secara bergelombang. Terus sampai hatta matla'ul fajr, sampai terbitnya fajar shadiq sebagai tanda masuknya waktu subuh. Enten apa malaikat ini turun ke bumi, ibu para bapak. Malaikat turun ke bumi ini tidak lain untuk memintakan ampunan umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, utamanya yang beribadah di malam itu, mendoakan kepada siapapun, mengamini doanya siapapun yang saat itu berdoa memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya ayo mulai saat ini dan ini sampai nanti akhir Ramadan kita perbanyak permohonan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lek kalau sampai istiqomah berdoa, insya Allah bertepatan dengan Lailatul Qadar. Doa yang diajarkan Rasulullah dan Sayyidah Aisyah itu sih hendaknya kita perbanyak. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kalau di riwayatnya tidak ada karimnya. Riwayat yang saya baca, mungkin riwayat yang lain ada. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Tapi riwayat yang pulau baca di bagian itu, tapi tidak masalah seandainya ditambahkan kalimat itu, menambahkan kalimat di dalam doa, di dalam doa yang maksud itu tidak apa-apa, itu dilakukan oleh para ulama-ulama terdahulu, termasuk Imam Nawawi. Imam Nawawi itu mengutip bahwa doanya kurban pulau panjenengan itu juga sebagian riwayatnya ditambahkan oleh para ulama yang sering kita baca. Jadi sampai tambahin innaka afuwwun karim kene utawa melo redaksinya hadis Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Lek iki kula sampeyan maca pas Lailatul Qadar subhanallah iki. Dosa-dosa kula sampeyan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir nopo tanda Lailatul Qadar. Tanda-tanda alamiah. Kalau membaca hadis riwayat Imam Ahmad, Imam At-Tayalisi disebutkan inna amarata Lailatul Qadri annaha Lailatul Shafiyah. Malamnya cerah. Saat tandanya malamnya ini cerah. Tidak mendung, tidak cerah. Malihatun, malamnya terang, malihatun cerah, ka'anna fiha qamarun satihan, seakan-akan di malam itu ada bulan yang bersinar. Padahal benar, tapi malam itu kondisi langit itu sangat terang, cerah, seakan-akan ada bulan yang bersinar pada malam itu. Sakinatun la harra fiha wala barda. Malam itu suhu udara tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin. Wala yahillu likaukabil ayyur ma fiha binajmin hatta sobar. Tidak ada bintang yang berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi tidak ini rodo repot. Walaupun meneliti langit malam. La syu'a wa inna amaru tasyamsi sobihata. Terus tanda, ini kita dulu sampai dengerin ini tanda matahari di pagi hari. Kalau malamnya itu terjadi Lailatul Qadar, paginya itu tandanya matahari bersinar, padahal tidak ada mendung, matahari bersinar, tapi sinarnya redup. Sinarnya ini redup, tidak bisa terang seperti biasanya. Padahal tidak ada mendung, bukan itu mendung, bukan itu awan, tapi sinar matahari itu seakan-akan ketika ada awan. Nah itu sampai pertengahan hari itu tanda yang begini terjadi Lailatul
Qadar. Kalau sampai bosan kita boleh nonton yang penting istiqomah di bawah. Maghrib, nopo bisa subuh begitu ditambah ibadah. Nopo menipu sesat lepas melampai mulai dari minggu sampai akhir Ramadan, insya Allah pasti bertepatan dengan Lailatul Qadar. Kalau kita di bawah kedua dari tambahan keterangan manfaat masalah barokah dunia wal akhirah dan kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi